Jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Polemik ijazah Jokowi kian memantik rasa penasaran publik. Meski Bareskrim resmi hentikan penyelidikan, namun tak serta-merta surutkan perdebatan. Menanggapi berbagai serangan yang dilontarkan Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi dan kolega melakukan perlawanan balik dan melapor ke Polda Metro Jaya. Pada 23 April 2025, Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan melaporkan Roy Suryo, Rizal Fadilah, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar dengan dugaan penghasutan di muka umum. 3 hari kemudian, Pradi Bersatu turut melaporkan nama-nama yang sama dengan tuduhan menyebarkan informasi bohong lewat media daring. Tak berhenti sampai di situ, pada 30 April 2025, Jokowi beserta tim kuasa hukum melaporkan Roy Suryo, Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Laporan ini terkait atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret namanya. Laporan tambahan datang dari Maret Samuel Sweken. Ia menggugat Roy Suryo di Polres Bekasi atas dugaan fitnah. Pada 8 Juli, Polda Metro Jaya kemudian mengumumkan kasus ini terbagi ke dalam 2 perkara, yaitu dugaan tindak pidana fitnah dan penghasutan tentang penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian melalui media elektronik. Usai melakukan gelar perkara, polisi ungkap adanya unsur tindak pidana dan status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi sudah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangannya. Menariknya, di sela-sela proses penyidikan, pihak Universitas Gadjah Mada kembali angkat bicara. Pihak UGM menegaskan ijazah Jokowi sah dan diterbitkan sesuai dengan prosedur akademik. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Meski proses hukum telah sampai ke tahap penyidikan, namun polisi tak kunjung menetapkan nama-nama tersangka. Sampai kapankah publik disuguhi perdebatan ijazah Jokowi? Saudara, saya sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto. Pak Arianto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Sebagai penasihat ahli Kapolri, di tengah proses penyidikan ini kan 3 orang terlapor, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Bagaimana Anda memaknai peluncuran buku ini? Ya, sejak mereka belum meluncurkan dulu, ya, saya udah dikasih tahu kan. Saya menyarankan pada mereka, Pak, kalau Bapak meluncurkan 3 buku itu yang mengatakan bahwa itu adalah bukti-bukti, membuktikan bahwa itu ijazah palsu dengan teori Anda, itu kalau Anda cuma dipublikasi itu nggak ada gunanya untuk pembuktian di pengadilan. Makanya bukti itu, buku itu Bapak besok bawa ke penyidik, sampaikan kepada penyidik, Pak, ini buktinya bahwa saya membuktikan ini, dan penyidik supaya itu masukkan dalam berkasnya, supaya ini buku itu nanti digelar di pengadilan. Inilah bukti saya ini. Mereka merasa bahwa ini bukti yang paling kuat, yaitu boleh saja begitu, tapi sepanjang itu dibawa di pengadilan. Kira-kira begitu. Kemudian muncul belakangan adalah terkait dengan polemik pemanggilan Ketua KPK periode 2011-2015 yang juga saat ini adalah podcaster Abraham Samad. Ketika itu bahkan Abraham Samad berani mengatakan bahwa ada upaya kriminalisasi, pembungkaman, serta juga penyempitan demokrasi di negara kita. Apa yang ingin Anda jelaskan? Kalau bagi saya pribadi, Pak Abraham Samad boleh berpendapat itu hak dia. Dan karena dia sebagai podcaster ya, gitu. Itu bukan polisi, bukan karena podcastnya. Bukan karena podcastnya. Berawal daripada adanya bukti, Pak. Bukti jejak digital yang keluar dari podcast dia, yang isinya adalah ujaran kebencian ataupun apapun, yang itu termasuk di dalam unsur undang-undang pidana. Sehingga kewajiban dari polisi, karena ini ada orang yang melaporkan, buktinya ini, kan gitu kan. Nah, polisi kemudian, oh ini ada namanya ini, ya pasti dipanggil loh. Dipanggil klarifikasi. Itulah tahap yang harus dilakukan kalau ada laporan pidana.
Dan podcast ini bisa menjadi barang bukti. Pasti yang barang buktinya adalah hasil dari para podcast itu. Kalau hasilnya podcast itu kemudian ditanyakan kepada saksi ahli, Pak, ini memenuhi unsur ini melanggar ini tindakan ikut selama menyebarkan dan sebagainya, itu anak ahli pidana nanti yang akan menyimpulkan itu. Oke, bahwa tudingan lainnya yang kemudian disampaikan oleh pihak terlapor melalui kuasa hukumnya ataupun secara personal mungkin adalah ketika polisi dinilai bongkar pasang pasal. Ya, apapun alasannya itu saya anggap karena mereka itu tidak mengetahui apa proses daripada penyidikan itu. Penyidikan itu intinya Pak, cuman gini Pak, hasilnya begini, jejaknya begini, menurut keterangan saksi begini, pelapornya, cek pada saksi terlapor gini, kemudian kita tanyakan pada saksi ahli, Pak kalau begini ini melanggar pasal ini apa tidak? Ya pasti akan terjadi bongkar pasal di situ Pak. Karena apa? Kita akan menentukan si A ini berbuat apa. Apakah mencemarkan, apakah juga ikut-ikut rame-rame membenci dan sebagainya itu. Jadi tidak semua pasalnya sama. Publik menunggu terkait dengan penetapan tersangkanya. Bagaimana kemudian sebagai penasihat ahli Kapolri, bagaimana polisi harus tetap menjalankan proses hukum sekaligus meredakan polemik yang mencuat di tengah publik. Saya menyarankan pada penyidik ya, saya bilang ini gonjang-ganjing ini tidak akan selesai kalau Anda tidak mengirimkan kasus ini kepada pengadilan. Jadi makin cepat Anda memberkas itu makin cepat ini kasus untuk ini ya diselesaikan. Perkara nanti ada muncul kasus yang lain itu kita hadapi saja saya bilang. Jadi sekarang ini Anda selesaikan pemberkasan yang sekarang ini dan kemudian nanti di pengadilan akan terlihat tuntutan mereka untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi segala itu nanti akan terlihat di pengadilan sana, mudah-mudahan begitu.